Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel kita, di Cendikia Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berlatih melakukan analisis ANOVA 2 jalan atau two-way ANOVA. Nah, teman-teman sekalian, sahabat Cendikia Channel, pada ANOVA 2 jalan itu berarti kita menggunakan dua variabel bebas, ya. Yang seringkali kita simpulkan ada X1 dan X2. Nah, pada contoh kita kali ini kita menggunakan dua macam variabel bebas. Yang pertama adalah jenis tanah. Anggap saja ini jenis tanahnya ada tanah litosol, organusol, dan tanah latosol. Kemudian variabel yang kedua adalah jenis pupuk, ya. Kita sebut saja pupuk A, pupuk B, pupuk C, dan pupuk D. Nah, karena dua variabel bebas itu merupakan variabel nominal, maka kita perlu membuatkan simbol, ya. Misalnya jenis tanah litosol untuk jenis tanah itu kita simbolkan 1 itu untuk litosol. Kemudian 2 itu adalah untuk organusol. Ini kita buat 1 desimal saja supaya tidak membingungkan, ya. Kemudian yang 3 itu berarti adalah latosol misalnya. Kemudian demikian pula untuk jenis pupuk, ya. Jenis pupuk juga perlu kita berikan kode untuk memudahkan kita dalam analisis. 1 itu adalah untuk pupuk A. Kemudian 2 itu berarti untuk pupuk B. Kemudian 3 itu untuk pupuk C. Kemudian 4 itu kita gunakan untuk kode pupuk D. Nah, sahabat sekalian, jadi di sini variabel X1 atau jenis tanah itu memiliki taraf atau mempunyai taraf. Dalam hal ini tarafnya ada 3, yaitu jenis tanah litosol, organusol, dan latosol. Sementara variabel bebas yang kedua atau X2 itu juga memiliki taraf. Dalam hal ini ada 4, pupuk A, B, C, dan D yang kita beri kode 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya dari data mentah ini kemudian kita buatkan tabel persiapan untuk ANOVA. Nah, ini kita buatkan tabel persiapan ANOVA. Kita rename, ya, tabel persiapan ANOVA 2 jalan atau two-way ANOVA. Nah, tadi saya sudah copy, dan teman-teman sekalian di sini perlu diperhatikan bahwa pemberian kode ini sama seperti yang kita gunakan di data mentah tadi. Litosol kita beri kode 1, organusol kita berikan kode 2, latosol kita berikan kode 3. Kemudian data ini kita pindahkan di sini dan jadinya seperti ini. Jadi ini 1 jenis tanah latosol, kemudian jenis pupuk A, kemudian kalau 2, 1 itu jenis tanah organusol masih pupuk jenis A, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, untuk ANOVA 2 jalan, ya, itu selain variabel X1, X2, kemudian Y yang merupakan panjang buah, kita membutuhkan yang ketiga, yaitu interaksi. Interaksi ini bukan sebagai variabel, tetapi sebagai alat bantu kita nanti di dalam melakukan analisis uji prasyarat normalitas, ya. Jadi ini nanti kita gunakan untuk normalitas. Nah, teman-teman sekalian, interaksi ini maksudnya adalah interaksi antara jenis tanah dan jenis pupuk, karena jenis pupuk dan jenis tanah itu ketika mereka sudah
berinteraksi maka akan membentuk satu kelompok tersendiri. Nah, sebagai contoh misalnya 1 itu interaksi yang kita beri kode 1 itu berarti jenis tanahnya adalah latosol, jenis pupuknya adalah A. Maka ini bisa kita berikan kode 1 itu jenis tanah latosol, kemudian jenis pupuknya adalah pupuk A. Nah, dengan demikian kita punya 12 kode interaksi di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ingat, ini hanya kode, angka tidak menunjukkan semakin besar semakin baik atau sebaliknya semakin kecil semakin jelek. Ini hanya sekedar kode karena datanya adalah data nominal. Kemudian yang kedua, kode yang kedua untuk interaksi itu berarti untuk jenis tanah organosol, pupuknya masih pupuk A. Ya, pupuk A. Nah, kita copy aja supaya nanti gampang kita edit. Ini berarti maaf, ini 1 itu litosol ya. Tadi kita lihat litosol ya, bukan latosol. Satunya litosol. Ya, litosol. Litosol, kemudian kita copy saja. Ya, kita copy nanti kita edit. Kode 4 itu berarti tanahnya litosol, kemudian pupuknya pupuk B. Ini pupuk B. Ini juga demikian, kode 5 berarti organosol, pupuknya pupuk B. Kemudian kode 6 latosol, pupuknya pupuk B juga. Oke. Nah, dan seterusnya ini kita copy saja. Kemudian nanti kita edit supaya memudahkan kita ngetik. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Untuk kode 7 berarti ini adalah tanah litosol pupuk C. Kemudian kode 8 organosol, pupuknya C. Kemudian kode 9 latosol, pupuk C. Kemudian berikutnya kode 10 sampai 12 kita copy dulu, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini, kemudian kita edit ya, jangan sampai lupa ngedit. Ini untuk pemahaman kita dalam memberikan kode interaksi. Ya. Kemudian yang kode 11 itu organosol pupuk D. Kemudian 12 latosol pupuk D. Nah, dalam hal ini kita sudah punya kode interaksi. Sekali lagi, interaksi ini bukan variabel, tetapi hanya untuk memudahkan kita di dalam melakukan analisis normalitas. Baik, sekarang kita sudah punya tabel persiapan ANOVA 2 jalan. Ada jenis tanah, jenis pupuk, panjang buah, dan kemudian interaksi yang bukan merupakan variabel. Sekarang kita masuk pada SPSS-nya. Jangan lupa kita berikan identitas yang benar pada setiap variabel yang akan kita analisis. Dalam hal ini kita punya X1, X2, Y, kemudian punya interaksi. Ingat, interaksi ini hanya sekedar alat bantu bagi kita untuk memudahkan analisis dalam normalitas. Sekali lagi ya, kita lihat karena X1, X2 itu data nominal, maka ini tidak butuh desimal ya, kita nolkan saja desimalnya ya. Demikian pula X2 itu juga kita nolkan saja, demikian pula yang interaksi ini kita nolkan saja. Nah, yang penting ini kita berikan label. X1 itu tadi adalah jenis tanah ya, jenis tanah. X2 itu adalah jenis pupuk, Y itu adalah panjang buah, kemudian interaksi kita tulis interaksi saja ya, interaksi ini interaksi jenis tanah
dan jenis pupuk. Oke, nah sekarang kita berikan values-nya, ya, value-nya. X1 itu kode 1 tadi kita gunakan untuk jenis tanah litosol. Oke, kita add. Kemudian 2 itu adalah organosol. Kita add. Kemudian 3 itu latosol. Kemudian kita add. Oke. Kemudian berikutnya untuk X2 tadi itu adalah untuk jenis pupuk. 1 itu adalah untuk pupuk A. Oke, kemudian 2 itu adalah untuk pupuk B. Kemudian 3 ini untuk pupuk C. Kemudian 4 itu untuk pupuk D. Kita add, kemudian OK. Kemudian untuk yang interaksi, ya, interaksi ini kita berikan kode 1. Tadi adalah tanahnya litosol pupuk A. Oke. Kemudian 2 itu organosol pupuk A. Kemudian 3 itu untuk tanah latosol masih pupuk A. Oke, kemudian 4 itu berarti litosol untuk pupuk B. Kemudian 5 itu berarti organosol untuk pupuk B. Kemudian 6 latosol pupuk B juga. Kemudian 7 itu adalah litosol untuk pupuk A. Kemudian 8 organosol untuk pupuk C. Kemudian 9 latosol untuk pupuk C. Kemudian 10 litosol pupuk A. 11 itu berarti organosol pupuk D. Kemudian 12 itu latosol pupuk D. Kita add. Oke, kita cek apakah kodenya sudah betul semua. Nah, ini ada yang keliru. Ini 10 ini mestinya pupuknya pupuk, ya. Ini harusnya kita ubah ini ya. Pupuk A, ya, pupuk B, pupuk B, pupuk B. Nah, ini mestinya ini pupuk C ya. Pupuk C, kemudian kita klik change kalau kita salah ketik. Kemudian ini juga pupuk D. Nah, ini salah ya. Hati-hati teman-teman, sebelum kita oke, kita cek dulu pupuk A, pupuk B, pupuk C, pupuk D. Oke, kalau sudah betul kita klik oke. Nah, untuk missing column align ini abaikan saja. Kemudian measure jangan lupa, untuk X1 itu adalah data nominal, X2 juga data nominal, kemudian untuk Y itu scale, kemudian untuk interaksi juga nominal. Nah, selesai. Nah, sekarang kita klik di data view pojok kiri bawah untuk memasukkan data. Jadi variabel view sekali lagi mengingatkan untuk memberikan identitas pada variabel yang akan kita analisis. Kemudian ini data view, di situ sudah tersedia X1, X2, Y dan interaksi. Maka kita tinggal kopas saja dari
data Excel yang tadi sudah kita siapkan. Kita blok saja sampai selesai, dari awal sampai paling akhir data yang kita punya dengan kode yang tadi sudah kita berikan sesuai dengan data yang ada. Oke, setelah kita blok, kemudian kita klik Ctrl C, berarti sudah tercopy. Ada garis putus-putus bergerak, itu artinya siap untuk di copy. Kemudian kita buka SPSS lagi, kemudian kita letakkan pada sel paling pojok kiri atas, ya. Kemudian kita Ctrl V, ya, sudah tercopy semua. Ya, kita cek di situ sudah ada 120 data. Nah, ini selesai, kita memasukkan data dari Excel, kita pindahkan ke SPSS. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa ini kita simpan datanya. Kita klik tanda disket itu, gambar disket. Kemudian kita cari folder di mana kita akan menyimpan data yang kita analisis tadi. Oke, saya cari di ya, kita cari dulu folder ada di mana. Nah, ini ada di matkul, kemudian biostatistik 2000, contoh saja ya. Ini data kecipir ANOVA 2 jalan. Kita klik save, ya. Nah, teman-teman, kalau sudah, kemudian kita analisis dulu sebagaimana yang pernah kita diskusikan pada video-video sebelumnya, bahwa ANOVA itu uji asumsinya adalah normalitas dan homogenitas. Nah, normalitas itu dilakukan pada setiap kelompok yang diuji di dalam di dalam analisis ini, ya. Kita lakukan dulu uji normalitas. Yang pertama, analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian kita klik explore, ya. Jangan lupa kita masukkan yang sebagai dependent list itu adalah variabel Y, dalam hal ini panjang buah. Kemudian faktor listnya, teman-teman, sahabat sekalian, jadi di faktor list tadi kita sudah membuat variabel bantuan, ya. Ya, kita buat di sini sebagai interaksi jenis tanah dan jenis pupuk, ya. Kemudian kita klik di statistik, ini kita abaikan saja, langsung saja continue. Kemudian kita klik plot. Jangan lupa di sini di normality plots with test ini kita berikan tanda centang, ya. Kita klik di sini. Nah, ini kalau kita ingin melihat visualisasi datanya, ini kita klik histogram, kemudian stem and leaf, ya, tergantung sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian setelah itu kita klik continue, ya. Kemudian option kita lanjutkan saja. Kemudian setelah itu kita klik, mohon maaf, tadi kita sudah tentukan ininya dulu, ya, letak. Saya cancel dulu, ya, kita tentukan dulu file new output dulu, ya. Kita pilih dulu tempat file untuk kita menyimpan hasil olahan data atau hasil analisis, ya. Mohon maaf, ya. Kita ulangi lagi untuk uji normalitas, analyze, descriptive statistik, kemudian explore, Y kita masukkan di dependent list, kemudian faktor listnya itu ada di sini sebagai interaksi tadi. Kemudian di plots, jangan lupa kita pilih normality plots with test, ya. Ini kemudian deskriptifnya mau ditambahkan histogram, kita beri tanda centang kalau kita suatu saat membutuhkan, ya. Kalau tidak, ya tidak usah kita beri tanda centang, ya. Dalam hal ini kita beri tanda centang dulu, kemudian kita klik continue, ya. Kemudian kita klik OK.
Kita tunggu dulu, ini masih running, kita tunggu karena biasanya analisis normalitas itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan uji hipotesis atau ANOVA-nya itu sendiri. Ya, sudah selesai. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat bagaimana data itu dimasukkan, diproses. Kita lihat di sini semuanya data masuk ya, 100%. Sehingga case missingnya itu 0% karena tidak ada yang tidak masuk. Kemudian ini deskriptif statistiknya mulai dari mean sampai dengan kurtosis. Kemudian yang penting adalah di sini test of normality, hasil uji normalitas. Sebagaimana yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan Kolmogorov, Smirnov ataupun Safirovic ya. Dalam hal ini ketentuannya adalah kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka datanya normal, dan sebaliknya kalau ada yang nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka datanya tidak normal. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat ada kelompok dari latosol pupuk A, jenis tanahnya latosol, pupuknya pupuk A, ini ternyata menurut Kolmogorov Smirnov itu kurang dari 0,05, maka data ini tidak disebut sebagai data yang tersebar secara normal menurut Kolmogorov Smirnov. Tetapi kalau kita perhatikan di sini menurut Safirovic ini sudah dianggap normal. Nah, maka nanti kita tidak usah melaporkan yang Kolmogorov Smirnov. Kita pakai saja yang Safirovic ya. Boleh salah satunya. Kalau ada kasus seperti ini maka kita pilih yang Safirovic. Berarti ini normalitas sudah kita lakukan menurut Safirovic yang nanti akan kita laporkan, dan semuanya sudah lebih dari 0,05. Datanya sudah terdistribusi secara normal. Nah, ini visualisasinya dengan menggunakan histogram. Demikian untuk uji normalitasnya. Kemudian berikutnya adalah untuk uji hipotesisnya. Dan sebelum uji hipotesis tentu saja adalah dengan uji asumsi yang kedua, yaitu homogenitas. Bagaimana caranya? Nah, oke, sekarang kita lanjutkan uji homogenitas sekaligus uji hipotesis dengan menggunakan ANOVA 2 jalan. Caranya adalah kita klik Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, kemudian kita pilih Univariates. Kita klik. Nah, sekali lagi yang kita masukkan di sini adalah dependent list-nya adalah variabel Y. Kemudian fix faktornya, nah ini ciri kalau ANOVA 2 jalan, fix faktornya itu berarti ada dua, X1 dan X2. Ini bisa kita blok sekalian, dua variabel bebas itu, kemudian kita masukkan dengan tanda panah ke kanan. Ya, di situ berarti dua variabel bebas kita masukkan sebagai fix faktor. Oke, kemudian plots-nya kita abaikan dulu aja sementara. Kemudian ini juga kita lanjutkan saja. Ini kita lanjutkan saja. Kemudian post hoc test-nya. Nah, ini post hoc test-nya ini bisa kita lakukan terhadap dua variabel bebas ya. Maka ini kita masukkan, kita panah ke kanan. Ya, kita gunakan saja LSD kemudian Duncan. Kemudian kita klik continue. Ya, kemudian untuk SPSS versi 25 ke atas, EM means itu menjadi menu tersendiri. Maka display means ini kita masukkan X1, X2, X1 dan X2 secara bersama-sama dengan masukkan menggunakan panah ke kanan. Kita klik saja sudah masuk. Kemudian di sini kita jangan lupa centang compare mean effect. Ya, kita pilih yang LSD. Ya, kita pilih LSD, least significant difference. Kemudian kita klik continue. Kemudian option, jangan lupa ini deskriptifnya kita centang, estimates of effect size ini kita centang, kemudian homogeneity test kita centang. Ya, ini untuk uji prasyarat yang tadi kita sebut sebagai homogenitas.
Kemudian kita klik continue. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, sudah selesai. Kita lihat di sini kasus data yang dianalisis atau banyaknya data yang dianalisis berdasarkan jenis tanahnya. Ini berarti ada litosol 40, organosol 40, latosol 40 ya. Berdasarkan jenis pupuknya masing-masing ada 30. Sehingga ini kalau dijumlah semuanya sama 120, ini juga 120 data yang dianalisis. Ini deskriptif statistiknya mulai dari min dan standar deviasi dengan masing-masing jumlah data yang diolah. Kemudian kita lihat di sini untuk uji homogenitasnya, kita lihat di sini uji homogenitasnya, kita lihat pada nilai signifikansinya. Jadi panjang buah based on mean, artinya berdasarkan mean, ya. Kemudian kita lihat nilai signifikansinya. Data disebut dengan homogen jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Dalam hal ini berarti semuanya sudah kita nyatakan sebagai homogen, varians dari kelompok-kelompok yang kita uji di dalam ANOVA. Baik, berikutnya ini adalah uji ANOVA-nya. Ini adalah ringkasan uji ANOVA. Test of between subject effects. Teman-teman sahabat sekalian, kita perhatikan di sini dampak dari perlakuan kita atau uji kita berdasarkan variabel bebas yang mempengaruhi pada variabel terikat, kita bisa lihat dari X1. Artinya X1 itu adalah jenis tanah. Ya, jenis tanah. Apakah jenis tanah itu berpengaruh terhadap panjang buah kecipir? Kita perhatikan di sini nilai signifikansinya. Kalau lebih dari 0,05, maka berarti tidak ada beda. Ya, tidak ada beda. Kemudian kalau kurang dari 0,05 berarti ada beda. Nah, dalam hal ini kasusnya ternyata hasil analisis kita nilai signifikansinya 0,546, berarti jenis tanah tidak menyebabkan terjadinya perbedaan pada panjang buah kecipir. Kemudian yang X2 itu berarti jenis pupuk, yang tadi ada pupuk A, B, C, D, ternyata nilai signifikansinya di bawah 0,05. Berarti di situ ada perbedaan panjang buah kecipir yang diakibatkan oleh jenis pupuk yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat bagaimana interaksinya. Apakah jenis pupuk dan jenis tanah atau jenis tanah dan jenis pupuk X1 dan X2 itu secara bersama-sama menyebabkan terjadinya perbedaan pada panjang buah kecipir. Ternyata kita lihat di sini berdasarkan nilai signifikansinya ini 0,176. Artinya apa? Kalau kita menggunakan kombinasi jenis pupuk tadi dan juga jenis tanah, itu tidak menyebabkan terjadinya perbedaan yang signifikan pada panjang buah kecipir. Begitu cara membaca ringkasan hasil ANOVA-nya. Sekarang kita lihat. Untuk jenis tanah ini sebetulnya kita tidak perlu melihat pada hasil uji lanjutnya karena ternyata tidak menyebabkan adanya perbedaan. Ya. Langsung kita lihat saja pada pairwise comparison, ya. Di sini kita bisa buktikan bahwa tadi sekalipun dilakukan uji lanjut, ya, karena kita tidak bisa memilih, sistem tidak bisa memilih karena tadi kita klik semuanya dengan uji lanjut. Antara jenis tanah litosol, organosol, dan latosol, mean difference-nya tidak ada yang diberi tanda bintang. Ya, untuk meyakinkan lagi bahwa kalau tidak ada tanda bintang berarti tidak berbeda secara signifikan. Bisa kita cek juga berdasarkan nilai signifikansinya. Ini lebih dari 0,05. Artinya apa? Tidak ada beda yang signifikan pada panjang buah kecipir yang diakibatkan oleh jenis tanah yang berbeda. Ini buktinya. Ya. Nah, kemudian berikutnya pada jenis pupuk, ya. Ya, pada jenis pupuk
Kita lihat di sini jenis pupuknya. Ya, ini tadi untuk meyakinkan lagi nilai dari hasil uji ANOVA untuk jenis tanah ya. Nilai signifikansinya 0,546. Ini sama seperti yang di atas tadi ya. 0,546. Artinya tidak ada beda yang diakibatkan oleh jenis tanah. Kemudian untuk jenis pupuk kita lihat, karena tadi jenis pupuk itu berdasarkan ringkasan uji ANOVA 2 jalan tadi ada beda, maka bisa kita perhatikan di sini pada pair with comparison-nya, hasil uji lanjutnya yang nanti kita akan lihat lagi detail sama seperti yang ada di post hoc test gitu ya. Kita lihat di sini ya. Ini ada yang diberi tanda bintang ya, ini berarti perbedaan min itu signifikan, kemudian dipastikan lagi melalui nilai signifikansi yang di bawah 0,05. Ini hasil uji uji ANOVA-nya kalau dikerjakan secara sendiri. Nah, ini kita lihat nilai signifikansinya di bawah 0,05, dalam hal ini adalah 0,02 yang berarti panjang buah kecipir itu berbeda secara nyata akibat pupuk yang berbeda atau jenis pupuk yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat interaksinya. Ya. Interaksinya seperti ini. Ternyata tidak menyebabkan terjadinya perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok yang ada, antara jenis tanah dan jenis pupuk. Nah, kita lihat pada post hoc testnya. Ya, karena ini post hoc test itu dilakukan pada dua jenis variabel bebas dan satu lagi interaksinya. Kita lihat di sini post hoc testnya ini tidak perlu kita perhatikan ya, karena ini jelas sudah tidak ada interaksi. Maka ini bisa dipastikan subsetnya hanya ada satu. Artinya hanya ada satu kelompok. Ya, hanya ada satu kelompok pada panjang buah yang diakibatkan oleh jenis tanah yang berbeda. Litosol, latosol, organosol semuanya sama. Ya. Kemudian kita lihat pada jenis pupuknya. Nah, ini sama seperti pada saat kita menggunakan ANOVA 1 jalan kemarin. Nah, kita bisa membuat ringkasan dari uji lanjut ya. Ringkasan uji lanjut ANOVA dengan LSD ya, dengan menggunakan LSD. Kita kopas saja di sini hasilnya. Ya. Ini mean difference-nya kita kopas dari deskripsinya. Deskripsi jenis pupuk. Oke, ini kita kopas saja. Copy. Kemudian kita paste di Excel. Ini bisa kita perkecil untuk memudahkan kita melihat. Nah, oke, ini jenis pupuk saja yang kita gunakan. Ini kita buang saja. Ya, kita buang. Sama persis seperti yang kita lakukan pada saat kita membaca hasil uji lanjut pada ANOVA 1 jalan. Nah, ini ratanya. Kemudian berikutnya yang kita butuhkan adalah notasi LSD. Ya, notasi LSD. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita urutkan dulu. Kita urutkan ini berdasarkan reratanya. Kita blok, kemudian ini kita lebarkan dulu. Kemudian kita klik sort and filter, custom sort. Nah, kita sort by rerata. Kita sort berdasarkan reratanya dari kecil ke besar, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang sudah urut. Kemudian kita klik ini lagi, kita kecilkan supaya kita memudahkan membaca. Kita lihat pada post hoc test dari jenis pupuk. Nah, kita perhatikan di sini nanti
Yang pertama adalah kita bandingkan pupuk A dengan pupuk C. Kita beri notasi A kecil dulu, karena ini paling kecil ya, rata-ratanya paling rendah. Kemudian kita bandingkan antara A dengan C, antara pupuk A dengan C. Ternyata di sini tidak ada tanda bintangnya, berarti ini tidak beda secara signifikan, dan kita konfirmasi dengan nilai signifikansi yang masih di atas 0,05. Berarti A dan C tidak berbeda secara nyata, maka kita beri notasi yang sama, A. Sekarang kita bandingkan A dengan B, pupuk A dengan pupuk B. Nah, ternyata ini ada tanda bintangnya, nilai signifikansinya di bawah 0,05. Berarti ini harus kita beri notasi yang berbeda. Kita beri notasi B. Sekarang kita bandingkan antara A dengan D. A dengan D, ternyata juga ada tanda bintangnya, nilai signifikansinya di bawah 0,05. Berarti ini harus kita berikan tanda notasi yang berbeda dengan pupuk A. Oke. Nah, ini kita lebarkan saja atau kita jadikan satu. Kemudian ini kita lebarkan, lebarnya kita ubah. Ya. Selesai. Berarti ini kita berikan border supaya memudahkan kita untuk membaca. Oke, ini kita tengahkan saja. Ya. Nah, artinya ada dua subset di sini berdasarkan LSD, yaitu subset A dan subset B, atau kelompok A dan kelompok B. Ya, artinya di situ ada dua jenis pupuk yang menyebabkan terjadinya perbedaan secara signifikan. Maksudnya dua kelompok, bukan dua jenis ya. Pupuk A dan pupuk C itu ternyata tidak berbeda signifikan, tetapi berbeda signifikan dengan pupuk D dan maupun pupuk B. Nah, kita cek di situ berdasarkan Duncan pasti juga akan sama. Ya, ini ada subset 1 dan subset 2. Ini bisa kita buat tabel ringkasan seperti ini juga. Nah, begitu untuk membaca hasil analisis uji lanjut dari ANOVA 2 jalan. Dari variabel pertama tadi tidak perlu kita baca karena kita tidak perlu buatkan uji lanjut, ringkasan uji lanjut, karena ternyata tidak ada beda signifikan diakibatkan oleh variabel X1. Oke, kemudian untuk interaksi, kebetulan di uji lanjut atau post hoc test pada ANOVA 2 jalan itu tidak ditampilkan pada SPSS. Nah, kebetulan pada hasil analisis kita kali ini itu juga tidak ada interaksi, atau interaksi itu tidak menyebabkan perbedaan yang signifikan pada panjang buah. Ya, ini bisa kita lihat di sini dari nilai pairwise-nya, ya, interaksi antara jenis pupuk dan jenis tanah tadi, ini kita tidak menjumpai adanya perbedaan yang signifikan. Nah, demikian teman-teman sekalian. Jadi untuk membuat ringkasan uji lanjut ANOVA itu harus kita lihat dulu dari hasil analisisnya, hasil analisis post hoc-nya. Kalau di situ ada perbedaan yang signifikan akibat variabel tertentu, misalnya X1, maka kita lihat uji lanjutnya X1. Kemudian kalau pada X2 itu juga ada perbedaan yang signifikan, maka kita lihat hasil post hoc tesnya berdasarkan X2. Kalau ada perbedaan signifikan antara X1 dan X2, maka kita perlu menindaklanjutinya. Hanya saja pada SPSS tidak ditampilkan post hoc dari interaksi atau uji lanjut dari interaksi variabel X1 dan variabel X2. Nah, nanti bagaimana caranya? Kita bisa melakukan uji lanjut dengan menggunakan bantuan interaksi yang tadi kita sudah buat di awal. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti pada analisis ANOVA 1 jalan,
Hanya saja nanti yang dimasukkan sebagai fix faktornya itu adalah interaksi, sebagaimana yang kemarin kita lakukan pada ANOVA satu jalan. Bisa menggunakan general linear model maupun bisa menggunakan one way ANOVA. Nah, itu hanya sekedar bantuan. Demikian, semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman berlatih dengan menggunakan data yang dipunyai untuk melakukan analisis varian dua jalan atau two-way ANOVA. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya pada analisis-analisis yang lain. Sekian, terima kasih.